Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kali ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Jaringan Komputer, dan materi kita kali ini akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Jaringan memiliki banyak jenis, dan jenis jaringan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 kriteria, ya. Yang pertama berdasarkan area jangkauannya, dan yang kedua berdasarkan media yang digunakan dalam jaringan tersebut, dan yang ketiga berdasarkan fungsi jaringan tersebut. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu berdasarkan jangkauan area atau cakupan areanya. Nah, berdasarkan jangkauan area, jaringan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Ya, diantaranya ada LAN atau singkatan dari Local Area Network, dan yang kedua ada MAN, yaitu singkatan dari Metropolitan Area Network, dan yang ketiga ada WAN atau singkatan dari Wide Area Network. Namun dalam pembagian ini ada beberapa perbedaan pendapat, ya. Terjadi perbedaan pendapat. Ada pakar yang mengatakan ada satu jenis jaringan lagi yang cakupannya lebih luas dari Wide Area Network, ya, yaitu internet. Jadi dengan kata lain, ada beberapa pakar yang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan internet itu adalah bagian dari WAN, namun pakar yang lain mengatakan WAN berbeda dengan internet. Nah, untuk itu nanti kita akan melihat apa yang menjadi perbedaan antara internet dengan WAN, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu jaringan berdasarkan klasifikasi cakupan areanya. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. Nah, kapan sebuah jaringan local area dikatakan, kapan sebuah jaringan dikategorikan sebagai local area? Nah, untuk itu kita harus melihat ciri-ciri dari jaringan local area tersebut. Di antara ciri-ciri jaringan local area yang pertama yaitu jaringan local area ini, menghubungkan, memiliki ciri-ciri di antaranya jaringan ini menghubungkan antara komputer lokal, ya, umumnya dalam satu area tertutup, ya, atau misalnya yaitu ruangan, ya. Kemudian ciri-ciri kedua merupakan jaringan milik pribadi atau yang sering kita dengar dengan istilah private network, di mana private network atau jaringan pribadi ini dikelola sepenuhnya oleh penggunanya, ya. Sedangkan ciri-ciri berikutnya yaitu cakupan atau jangkauan areanya kecil, ya, yaitu dalam wilayah area ruangan, bangunan, gedung, bisa juga kampus, ya. Nah, jadi cakupan area seperti kampus masih bisa dikategorikan sebagai local area network. Nah, kecepatan transfer datanya ini relatif lebih tinggi, ya. Nah, itu diantara ciri-ciri jaringan local area. Kemudian jaringan local area ini sering dimanfaatkan untuk berbagi resource atau sumber daya. Nah, contoh yang dikategorikan sumber daya itu misalnya seperti printer, ya, database, ya,
kemudian perangkat-perangkat lain yang sifatnya bisa dibagi pakai secara bersama-sama. Nah, itu tadi ciri-ciri jaringan yang disebut atau yang dikategorikan sebagai lokal area. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari jenis jaringan yang dikategorikan sebagai MAN atau Metropolitan Area Network, ya. Di antara ciri-ciri MAN ini, yaitu MAN ini merupakan jaringan yang metode dan teknologinya sama seperti yang ada dalam jaringan LAN, ya, namun jangkauannya itu lebih luas lagi, ya. Nah, MAN ini biasa digunakan untuk jaringan antar gedung, bahkan bisa juga antar unit usaha. Dan cakupannya maksimal itu bisa mencapai sebuah area perkotaan, bahkan bisa mencapai satu wilayah provinsi, ya. Nah, kemudian ciri-ciri lain dari MAN ini yaitu sering digunakan dalam sistem informasi perkotaan, ya. Sistem informasinya mencakup satu wilayah perkotaan. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya yaitu kemampuannya masih dapat menunjang pengiriman data, suara maupun multimedia, ya. Bahkan sering digunakan untuk jaringan televisi kabel, ya. Jaringan televisi kabel atau TV kabel, kita lihat yang biasa kita dengar, ya. Nah, itu tadi ciri-ciri dari jaringan yang masuk kategori sebagai Metropolitan Area Network. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari jaringan Wide Area Network. Dari namanya Wide Area Network, ya, bisa kita artikan bahwasanya ini jaringan yang sangat luas, ya. Nah, kapan jaringan ini dikatakan wide area? Yaitu pertama, jaringan ini merupakan jaringan yang terbentuk dari berbagai LAN atau local area network. Jadi ada banyak LAN yang saling terhubung, ya, sehingga jangkauannya bisa sangat luas. Nah, ini yang dikatakan sebagai wide area network. Kemudian ciri lainnya, media dan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan antara LAN yang satu dengan yang lain ini yaitu berupa teknologi saluran telepon atau yang biasa kita kenal dengan istilah PSTN atau Public Service Telephone Network, ya. Itu jaringan telepon yang dulu sempat banyak digunakan di rumah-rumah, ya, di perkantoran. Namun sekarang, ya, mulai beralih, ya, ke bentuk jaringan berbasis digital, ya, atau seperti misalnya IndiHome dan sebagainya, ya. Jadi tidak lagi memanfaatkan jaringan kabel, sudah mulai banyak ditinggalkan, ya. Walaupun masih ada yang menggunakannya. Nah, kemudian selain menggunakan jaringan telepon atau PSTN ini, dia juga bisa menggunakan jaringan bisa menggunakan media satelit, ya. Bisa memanfaatkan media satelit. Nah, ini yang dikategorikan sebagai ciri-ciri dari jaringan wide area network. Kemudian ciri-ciri lainnya yaitu merupakan pengembangan dari jaringan MAN. Seperti yang kita ketahui tadi, MAN itu merupakan pengembangan dari LAN dan WAN adalah pengembangan dari jaringan MAN, ya. Kemudian ciri-ciri lainnya, WAN ini biasanya melibatkan lebih dari satu server utama. Jadi misalnya dalam sebuah MAN itu biasanya menyediakan sebuah server, maka untuk jaringan WAN
ini setiap server di setiap wilayah akan saling terhubung. Jadi artinya dia melibatkan lebih dari satu server utama. Kemudian dari adanya server utama yang terletak di setiap wilayah ini, ya, maka setiap komputer yang terhubung ke server-server tersebut ini akan bisa saling terhubung, sehingga area yang dicakup dalam jaringan ini tentunya bisa mencapai area yang sangat luas, bahkan bisa mencapai antar negara, ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari jaringan yang keempat, yaitu jaringan yang menjadi perdebatan di antara para pakar yang mengatakan bagian dari WAN, namun ada yang mengatakan tidak, dia terpisah, ya. Nah, kita lihat apa yang membedakan antara internet dengan jaringan WAN, ya. Jadi jaringan yang paling luas diklaim adalah jaringan internet. Nah, ciri-ciri dari jaringan internet yang pertama yaitu jaringan ini merupakan jaringan yang terinterkoneksi. Artinya apa? Jaringan ini merupakan interkoneksi dari jaringan-jaringan yang ada di seluruh belahan dunia, ya. Nah, kemudian ada ciri khusus dari jaringan ini, yaitu jaringan ini lebih bersifat publik atau disebut dengan public network, ya. Apa arti public network ini? Yaitu jaringan ini jaringan yang siapa saja, di mana saja, ya, bisa dapat saling terhubung lewat jaringan ini, sehingga tentu saja resiko keamanan pada jaringan internet ini jauh lebih rentan, ya. Artinya apa? Akan mudah, ya, mengalami gangguan-gangguan dari para hacker, ya, atau orang-orang yang tidak berkepentingan atau yang ingin mencuri data dan sebagainya, ya. Nah, itu salah satu ciri dari jaringan internet, yaitu bersifat publik. Sementara jaringan WAN ini lebih kepada jaringan yang bersifat private. Artinya walaupun dia bisa terhubung ke seluruh belahan dunia, namun wilayah-wilayah yang terhubung itu, ya, kita bilanglah walaupun yang dihubungkan adalah antar negara yang berbeda, namun tetap saja tidak semua orang atau tidak semua negara bisa saling terhubung. Artinya kalaupun negara-negara tersebut terhubung, ya tentunya sudah memiliki ikatan kerjasama, ya. Jadi itulah perbedaan antara WAN dengan internet, ya. WAN lebih bersifat private, sementara internet lebih pada bersifat public, ya. Kemudian ciri berikutnya dari jaringan internet yaitu jangkauannya tentu saja bisa mencakup seluruh belahan bumi ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa saja dalam perjalanannya atau perkembangannya dapat direalisasikan untuk menghubungkan antar planet, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui saat ini negara-negara adik kuasa atau negara-negara maju, ya, sedang berusaha berlomba-lomba membuat teknologi yang bisa mencapai planet-planet di luar bumi, ya. Nah, diantaranya adalah NASA, ya, dan sebagainya. Jadi ketika mereka berada di wilayah atau di luar dari bumi ini masih bisa terkoneksi, ya. Nah, itu tadi diantara ciri-ciri jaringan internet, sehingga jangkauannya jauh lebih luas dibanding WAN, ya, sehingga ini menunjukkan ada beberapa perbedaan, ya. Kemudian ciri lainnya, ya, yang membedakan antara internet dengan WAN, ya, ciri-ciri yang terakhir, ya, mungkin yang membedakan antara internet dengan WAN, yaitu WAN ini memiliki yang namanya gateway, ya.
Nah, gateway ini tercipta dengan adanya dukungan protokol yang dikenal dengan istilah protokol IP atau Internet Protocol ya. Nah, dalam model gateway ini nanti yang membedakannya adalah dari sisi alamat ya, alamat IP atau IP address-nya. Nah, jadi nanti IP address dalam gateway ini ya dia lebih bersifat public untuk internet, sementara untuk jaringan WAN dia bersifat private ya. Nah, kemudian ya kita akan melihat nanti jika dibagi jangkauan dari jaringan berdasarkan area ini, cakupan area, itu nanti akan kita lihat dari tabel bahwasanya berdasarkan cakupan dalam hitungan satuan meter ya, maka itu bisa dibagi-bagi jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya ya. Ya, misalnya mulai dari 0,1 meter ya. Ini jarak antara komponen dalam sebuah papan rangkaian ya, atau disebut dengan jenis data flow mesin ya. Ini juga dia kategorikan sebagai jaringan ya, tapi jaringan untuk perangkat-perangkat mesin ya. Kemudian jarak 1 meter ya, ini merupakan jarak yang ada dalam sebuah sistem. Nah, jenis jaringan ini sering disebut dengan multi komputer ya. Kemudian jarak antara 10 sampai dengan 100 meter, 10 meter sampai 100 meter. Ini jarak yang biasa terdapat dalam satu ruangan ya. Nah, ini dikategorikan sebagai LAN atau local area. Kemudian jarak 100 meter sampai dengan 1000 meter, ini biasa jarak yang terdapat dalam sebuah gedung. Ya, ini masuk juga kategori sebagai local area network atau LAN. Kemudian jarak 1000 meter sampai 10.000 meter atau sama dengan 1 kilo sampai 10 kilo. Ini adalah jarak yang berada dalam sebuah wilayah kampus, dan ini juga dikategorikan sebagai local area network. Kemudian untuk jarak 10.000 meter atau 10 km sampai 100.000 meter atau 100 km, jadi 10 km sampai 100 km itu sama dengan 10.000 meter sampai 10.000 km, karena 1 km sama dengan 1000 meter ya. Jadi 10.000 meter sampai 100.000 meter atau 10 km sampai 100 km itu merupakan jarak yang ada dalam sebuah wilayah kota, dan ini dikategorikan sebagai MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, kemudian untuk jarak 100.000 meter sampai 1 juta meter, ini masuk dalam kategori jangkauan dalam sebuah wilayah negara ya, disebut juga dengan area WAN, Wide Area Network. Nah, bahkan kalau terjadi hubungan antar beberapa negara ya, ini dikategorikan sebagai wilayah benua ya, yaitu jaraknya antara 1 juta meter sampai 10 juta meter ya, atau setara dengan 1000 km sampai 10.000 km. Nah, kalau dia lebih dari 10.000 km, nah itulah yang disebut dengan internet ya. Itulah jangkauan dari jarak ya jaringan ya berdasarkan cakupan areanya ya. Nah, mungkin kita pernah mendengar beberapa istilah dalam pembagian jaringan. Ada yang mengatakan, oh Pak, jaringan itu ada yang mengatakan PAN yang pertama ya, yaitu apa itu PAN? Personal Area Network. Mungkin Anda juga pernah mendengar beberapa istilah lainnya seperti SAN atau Storage Area Network ya, kemudian ada CAN atau Cluster Area Network, dan banyak lagi jenis-jenis atau istilah-istilah jargon-jargon lainnya yang digunakan orang dalam mengklasifikasikan jaringan ini.
Nah, pada dasarnya semua yang disebut tadi seperti PAN, SAN, ya, itu masih merupakan bagian dari tiga garis besar jaringan tadi, LAN, MAN, dan WAN, ya. Nah, cuma yang membedakan diantaranya itu adalah jenis dari layanan yang disediakan dalam jenis-jenis jaringan tersebut, dari istilah-istilah jaringan tersebut, ya. Yang membedakannya adalah jenis-jenis layanannya saja, tapi berdasarkan cakupan areanya dia masih bisa dikategorikan sebagai local area network atau dua diantaranya, ya. Nah, itu tadi pembagian jaringan berdasarkan cakupan areanya. Sekarang kita akan lihat pembagian jaringan itu berdasarkan media yang digunakan untuk menghubungkan jaringan tersebut. Nah, berdasarkan medianya, jenis jaringan dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan yang disebut wire network atau jaringan kabel, ya, dan yang kedua disebut wireless network atau jaringan nirkabel, ya. Nah, wire network atau jaringan kabel yaitu jaringan, ya, jaringan komputer yang menggunakan kabel, ya, kabel tembaga sebagai media pengantarnya. Nah, selain kabel tembaga bisa juga menggunakan kabel yang disebut fiber optik, yaitu kabel yang berbasis serat kaca, ya, dimana datanya ditransmisikan dalam bentuk cahaya. Nah, jadi dalam jaringan wire network ini jenis kabel medianya berbentuk kabel, dan jenis kabel itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kabel berbasis tembaga dan yang kedua kabel berbasis serat optik atau fiber optik yang berbasis cahaya, ya. Nah, jadi kabel tembaga itu sendiri juga dikelompokkan lagi menjadi dua, ya, yaitu kabel twisted pair dan kabel coaxial, ya. Nah, kabel twisted pair juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu unshielded twisted pair atau yang sering dikenal dengan istilah UTP, dan shielded twisted pair atau yang dikenal dengan istilah STP. Kemudian ciri-ciri jaringan wire network ini yang berikutnya itu bisa juga dia dihubungkan dengan menggunakan gabungan dari dua kabel tersebut, yaitu kabel tembaga dan kabel serat optik, ya. Misalnya untuk menghubungkan, ya, jaringan dalam skala MAN dan WAN, ya. Jadi untuk mencapai jaringan dengan skala MAN dan WAN, jenis kabel yang digunakan adalah kabel tembaga dan fiber optik. Nah, inilah jenis jaringan berdasarkan medianya. Yang pertama yaitu jaringan wire atau wire network, ya. Nah, jenis yang kedua yaitu wireless network atau diartikan sebagai jaringan nirkabel. Nah, mungkin Anda sering mendengar istilah wireless network dengan definisi jaringan tanpa kabel. Sebenarnya definisi ini kurang tepat, ya. Kalau diartikan definisi dari wireless, ya, wireless itu artinya bukan tidak ada kabel, tapi penggunaan kabelnya sangat minim, ya, less, sedikit, ya. Jadi walaupun dia berbasis gelombang radio, tetap saja ada memanfaatkan kabel, ya. Nah, makanya istilah dalam bahasa Inggris ini disebut dengan wireless, artinya kabel itu masih tetap ada, tapi kita sering mendefinisikannya dengan istilah jaringan tanpa kabel. Namun yang benar dalam bahasa Indonesia, ya, itu disebut dengan istilah nirkabel, ya. Nah, apa itu jaringan wireless network atau jaringan nirkabel? Nah, jaringan wireless atau jaringan nirkabel ini adalah jaringan yang dia memanfaatkan
gelombang radio, ya, atau bisa juga cahaya infrared, ya, sebagai media pengantarnya, ya. Nah, itulah jaringan wireless. Jadi dia tidak menggunakan kabel, tapi lebih menggunakan gelombang radio dan infrared, ya. Nah, untuk jaringan yang berbasis gelombang radio, ya, medianya berbasis gelombang radio, nah, yaitu biasanya menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tinggi, yaitu berkisar antara 2,4 GHz sampai 5,8 GHz. Atau kalau nanti Anda mendengar istilah spektrum, ya, maka jenis spektrum yang digunakan pada gelombang radio dalam wireless ini disebut spektrum UHF, singkatan dari ultra high frequency, ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail tentang masalah ini di jaringan mata kuliah jaringan yang lain, ya. Nah, kemudian ciri lain dari wireless network ini yaitu ya, dia bisa menggunakan media selain gelombang radio, itu infrared. Nah, infrared ini umumnya digunakan untuk jaringan yang hanya melibatkan antar dua perangkat komunikasi saja atau dua komputer saja, ya. Nah, jadi sementara kalau gelombang radio bisa lebih dari dua alat komunikasi atau dua perangkat. Tapi kalau infrared biasanya untuk hanya dua perangkat saja. Nah, itulah tadi jenis jaringan berdasarkan media yang digunakan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya jenis jaringan, ya, berdasarkan fungsinya. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan kita di awal tentang definisi jaringan, ya, dalam jaringan itu didefinisikan ada istilah meminta dan memberikan layanan, ya. Yang meminta disebut dengan client, yang memberikan layanan disebut dengan server. Nah, jadi berarti dengan kata lain, dalam sebuah jaringan komputer itu ada yang berfungsi sebagai client, ada yang berfungsi sebagai server. Maka berdasarkan hal tersebut, ya, yaitu berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis jaringan bisa dibagi menjadi dua, yaitu jaringan client server dan yang kedua jaringan peer-to-peer atau sering disebut dengan istilah point to point atau sering disingkat dengan istilah P2P, ya. Jadi P2P itu kepanjangan dari peer-to-peer atau point to point. Nah, apa itu jaringan point to point atau jaringan peer to peer? Nah, jaringan peer to peer ini adalah jenis jaringan yang komputer, masing-masing komputer yang terhubung itu bertindak atau berfungsi bisa sebagai client dan bisa juga sebagai server. Artinya apa? Dia bisa meminta layanan, juga bisa memberikan layanan sekaligus, ya. Nah, ini jadi artinya komputer tersebut dalam jaringan peer-to-peer ini bertindak sebagai client sekaligus juga bertindak sebagai server, ya. Sehingga artinya apa? Semua perangkat yang terhubung ke jaringan ini akan bisa berkomunikasi secara langsung, ya. Nah, itulah tadi jenis jaringan berdasarkan fungsi yang pertama, yaitu peer-to-peer, ya. Sekarang kita lihat jenis jaringan berdasarkan fungsi yang kedua yang disebut dengan istilah client server. Nah, dari bentuk diagram yang ditampilkan itu jenis client server ini adalah jenis jaringan yang umumnya melibatkan lebih dari dua perangkat komputer, ya, dimana salah satu komputer tersebut nanti akan bertindak sebagai server
atau yang memberikan layanan, sementara komputer-komputer lain yang lain berfungsi sebagai klien atau yang meminta pelayanan, ya. Nah, jadi dalam jaringan client server ini itu ada sebuah komputer yang mengatur semua fasilitas yang tersedia dalam jaringan itu, ya, seperti apakah komunikasi yang dia sediakan atau perangkat-perangkat keras yang akan digunakan bersama, itu semua dikontrol oleh komputer server, ya. Nah, sementara yang meminta layanan tersebut dikatakan sebagai komputer klien. Nah, itulah jenis jaringan berdasarkan fungsi. Yaitu tadi ada jaringan peer-to-peer, yang kedua jaringan client server. Nah, ya, demikianlah materi pembahasan kita kali ini tentang jenis-jenis jaringan, ya. Jadi kita simpulkan lagi bahwasanya jenis jaringan itu dapat dibagi-bagi berdasarkan klasifikasinya. Ada berdasarkan klasifikasi jangkauan area atau cakupan area, ya, dimana berdasarkan area ini jenisnya ada LAN, MAN, WAN, dan internet, ya. Namun antara WAN dan internet terjadi perbedaan pendapat di antara pakar, ya. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Nah, kemudian berdasarkan medianya, maka jenis jaringan jika dibagi berdasarkan medianya itu ada jaringan kabel atau wire network, dan ada jaringan nirkabel atau wireless network. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan fungsi dari perangkat atau komputer yang berkomunikasi, maka jenis jaringan dibagi menjadi dua juga, yaitu ada yang disebut jaringan peer-to-peer atau P2P atau point-to-point, dan yang kedua jaringan client server. Ya, peer-to-peer ini umumnya hanya melibatkan dua perangkat komputer saja, sementara client server bisa melibatkan lebih dari dua perangkat komputer. Nah, itulah tadi rangkuman kita ya tentang materi pembahasan kita berkaitan dengan jenis jaringan, ya. Kita akhiri materi kita hari ini, ya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua.